Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Safira Putri Dema dengan NPM 22120111589. Status hukum menikah dapat bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di suatu negara tersebut. Secara umum, menikah menciptakan ikatan hukum antara dua individu yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban dari masing-masing individu tersebut, termasuk terkait harta, warisan, dan tanggung jawab perundang-undangan. Sedangkan contoh kondisi dari individu yang bersangkutan dengan status hukum menikah meliputi yang pertama adalah perceraian, yaitu ketika seorang individu melakukan perceraian, status hukum pernikahannya juga berubah. Mereka mungkin perlu membagi harta bersama, kemudian menetapkan hak asuh anak, dan juga menyelesaikan kewajiban finansial. Yang kemudian kedua adalah pewarisan. Dalam kasus kematian, status hukum menikah akan memengaruhi hak waris pasangan yang ditinggalkan. Di beberapa yurisdiksi, pasangan menikah secara otomatis memiliki hak waris, sementara di tempat lain perlu adanya perjanjian tertulis. Kemudian yang ketiga adalah kewarganegaraan. Menikah dengan warga negara asing dapat mengaruhi status kewarganegaraan seseorang, tergantung pada hukum negara yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir adalah pajak. Status hukum menikah juga berdampak pada kewajiban pajak individu, termasuk pemotongan pajak dan kelayakan untuk mendapatkan manfaat pajak. Dalam setiap contoh yang telah saya jelaskan tadi, status hukum menikah memiliki konsekuensi hukum yang signifikan bagi individu yang bersangkutan, dan seringkali memerlukan nasihat hukum profesional untuk memahami sepenuhnya implikasi. Ada 4 cara seorang untuk memperoleh hak milik. Yang pertama adalah ihrozul mubahat, yaitu memiliki benda yang boleh dimiliki. Memiliki suatu benda yang memang boleh dijadikan sebagai objek kepemilikan. Yang dimaksud dengan boleh atau mubahnya barang tersebut ialah harta yang tidak masuk ke dalam milik yang dihormati. Kemudian yang kedua adalah al-uqud atau akad, perjanjian yang lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga adalah khalafiyah, bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang telah hilang pada berbagai macam rupa hak. Kemudian yang keempat adalah atawaladu minal mamluk, hak tidak dapat diganggu-gugat dan merupakan dasar-dasar yang telah tetap. Segala yang timbul dari benda yang dimiliki merupakan hak bagi pemilik tersebut. Tujuan aktivitas ekonomi dalam Islam mencakup aspek material, spiritual, dan juga moral. Beberapa tujuan utamanya yang pertama adalah kesejahteraan ekonomi dengan berpegang pada norma moral. Aktivitas ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan juga sambil mematuhi norma-norma moral. Yang kedua, persaudaraan dan keadilan ekonomi Islam, yang menekankan pada pentingnya persaudaraan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi, baik dalam hal distribusi maupun interaksi ekonomi antar individu. Kemudian menghindari kerusuhan dan kekacauan perekonomian. Sistem ekonomi Islam juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusahan dan kekacauan dalam perekonomian. Yang terakhir adalah menjaga keimanan dan jiwa. Aktivitas ekonomi dalam Islam dimaksudkan untuk menjaga keimanan dan juga jiwa, dengan melarang praktik-praktik yang merusak jiwa, serta menumbuhkan aspek spiritualis dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, tujuan aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek material, sedangkan mencakup juga aspek spiritual dan juga moral, serta menekankan pentingnya keadilan, persaudaraan, dan juga kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh. Hukum perikatan dalam Islam mengacu pada aturan dan prinsip yang mengatur perjanjian dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks pernikahan, hukum perikatan Islam mengatur berbagai aspek termasuk syarat-syarat sahnya pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta pembagian harta dalam rumah tangga. Dalam praktiknya, hukum perikatan Islam juga mencakup berbagai aspek lain dari kehidupan selain pernikahan tadi, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan kerjasama ekonomi lainnya. Prinsip persetujuan dan juga keadilan dan kepatuhan terhadap ajaran agama menjadi landasan utama dalam hukum perikatan Islam. Hukum perceraian dalam Islam menjadi perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri maupun lingkungannya ketika hubungan rumah tangga itu tidak dapat diteruskan lagi.
Hukum perceraian dalam Islam menjadi wajib ketika terjadi perselisihan antara suami dan juga istri, dan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai. Dalam Al-Quran sebenarnya tidak ada ayat yang menyuruh ataupun melarang perceraian. Sedangkan untuk perkawinan ada beberapa ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran hanya ada beberapa ayat mengenai talak yang isinya hanya sekedar mengatur bila talak perlu terjadi. Sedangkan sebab-sebab perceraian menurut hukum Islam adalah yang pertama, nusyuz dari pihak istri, atau istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya daripada suami sehingga istri tidak menjalankan kewajibannya, seperti melakukan pelanggaran perintah atau penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga itu sendiri. Yang kedua adalah nusyuz suami terhadap istri, yaitu pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. Kemudian yang ketiga, terjadinya syikak atau pertengkaran. Dan yang terakhir adalah salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara satu sama lain.